Ibu serius nih menjodohin aku? Aku aja nggak kenal dia, Bu. Dit, kamu tuh udah gede, harus ngerti. Akbar tuh anaknya baik, bekerja keras, bukan tipe laki-laki sembarangan. Tapi Bu, aku gak cinta sama dia. Bahkan belum pernah ngobrol sama dia. Masa orang nikah gitu aja? Cinta bisa tumbuh setelah nikah, Dit. Ibu sama bapak juga dulu gitu, gak langsung cinta, tapi lama-lama ada rasa. Itu kan ibu sama bapak. Belum tentu aku bisa kayak gitu. Aku nih gak mau sembarangan nikah, Bu. Kamu kira ibu sembarangan pilih calon buat kamu? Akbar tuh anak orang baik-baik, keluarganya juga kenal deket sama kita. Gak, tetep gak suka aku. Aku gak siap. Aku masih pengen bebas, masih pengen belanja-belanja tanpa dipikir orang lain. Nah, itu dia masalahmu, Dit. Dari dulu kamu manja, boros, selalu mikirin diri sendiri. Ibu capek liat kamu kayak gitu terus. Ibu, aku kan cuma pengen hidup nyaman. Salah ya kalau aku suka belanja? Hidup itu cuma soal belanja dan senang-senang, Dit. Ada tanggung jawab, kamu harus belajar dari dewasa. Iya, aku bisa belajar, tapi gak harus nikah kan? Buat orang yang gak kenal. Nggak nikah kamu belajar. Akbar tuh sabar, pekerja keras, bisa bimbing kamu ke jalan yang lebih baik. Jadi gak ada pilihan lain gitu, Bu. Aku harus nikah sama dia. Iya, Dit, ibu udah putusin. Pernikahan ini yang terbaik buat kamu. Tapi jangan salahin aku ya, kalau gak bisa langsung cocok sama dia. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Mending kamu mau coba dulu. Dan akhirnya, pernikahan Dita dan Akbar pun tetap terjadi. 2 bulan setelah pernikahan, malam itu, Dita sedang sibuk main HP. Jemarinya yang gesit, menekan tombol checkout di aplikasi Shopee. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Akbar baru saja pulang. Mas, mau beli ini dong. Sendalnya lucu banget. Lagi promo loh, tinggal hari ini. Kamu ini kemarin baru beli baju, sekarang mau beli sandal lagi. Tapi mas, ini murah loh. Kalau kelewat nyesel banget loh. Maaf Dit, tadi dagangan sepi, duitnya nggak seberapa dapetnya. Ya mas, kan aku pengen banget. Ayo mas, please ya. Kamu ngerti kan keadaan kita sekarang, jangan nuntut terus gitu dong. Gak nuntut mas, ini kan cuma sendal loh. Kecil banget kok. Iya, kecil kalau dilihat, tapi kalau sering-sering ya jadi numpuk pengeluarannya. Aku janji deh mas, nanti aku masakin apa yang jaman mas minta. Aku turutin deh. Asal sendal ini aku boleh beli ya. Ya udah, tapi abis ini stop dulu ya belanjanya. Aku lagi nabung buat kredit kulkas kita. Ya mas, makasih ya. Aku sayang banget sama mas. Kasih saya kita dijodohin. Ternyata kita cocok juga. Ya udah, aku mau mandi dulu ya. Lengket banget badannya. Oke mas, habis mandi kebikinin teh ya. Bulan terus berlalu. Hari itu, ada hajatan di kampung. Kita sibuk berada di kamar, memakai pakaian yang menurutnya paling mewah. Mas, baju apa itu? Kok pakai baju biasa sih? Ganti dong. Pakai baju bagus kayak aku ini loh. Loh, ini bagus kok Dit. Kemeja masih rapi, celana juga bersih. Emang mau gimana lagi? Enggak. Asal istrinya udah tampil bagus, suaminya gini doang. Apa kata tetangga nanti mas? Dit, yang penting kan sopan, bersih, udah cukup lah. Kita mau ke hajatan, bukan mau ke pesta besar. Mas, apa aja, nggak seimbang gitu. Jadi malu aku nanti. Ganti dulu baju kamu, ayo. Duh Dit, jangan maksa gitu. Aku nyaman pakai ini. Toh masih pantas kok dipakai ke hajatan. Aku nggak mau tahu. Ayo masuk kamar sekarang, ganti baju. Sepulang dari hajatan, kita langsung merengek lagi. Mas, aku mau beli baju pesta dong. Yang udah jelek, aku malu kok dipakai lagi. Lah, kamu kan tadi udah pakai yang paling bagus menurut kamu. Masih aja kurang toh. Mas ini tega banget sih. Lihat istrinya kalah cantik dari cewek lain. Nggak kasihan sama aku. Bukannya tega, tapi coba deh kamu pikir yang kamu mau itu kebanyakan. Bukan kebutuhan penting. Boleh aja sekali, tapi jangan sering-sering. Ya tapi, aku juga mau kelihatan pantas lah di depan banyak orang. Masa aku terus-terus kalah? Gak ada orang lain. Dit, tolong ngerti keadaan aku ya. Aku ini jualan di pinggir pasar. Duitnya juga nggak seberapa. Aku udah usaha keras tiap hari. Jahat, nggak mau bahagiain aku. Istri orang lain enak banget ya, dikasih macem-macem. Aku malah dirang mulu. Aku bukan nggak mau bahagiain kamu. Aku cuma pengen kita jalan hidup sesuai kemampuan. Astaga, tega banget sama aku, tega.
Ya udah, kalau kamu marah aku minta maaf. Tapi tolong pikirin juga aku. Jangan maunya diturutin terus. Udah, aku malas ngomong lagi. Masa menjahat. Beberapa hari kemudian, itu ternyata diam-diam check out Shopee tanpa sepengetahuan Akbar. Hari itu, Akbar sedang tidak bekerja. Ia sibuk membuat pagar di depan rumah. Tiba-tiba, ada paket datang atas nama Dita. Akbar hanya menghela nafas. Tak lama kemudian, Dita pulang dari belanja. Dia masuk ke rumah sambil membawa kantong plastik. Mas, hari ini aku mau masak seafood gitu loh. Aku barusan beli bahannya di Bu Yanti. Halah kamu ini, katanya mau ke warung biasa. Kok malah belok ke tempat lain segala sih? Ya nggak apa-apa lah mas. Ntar mas cobain masakan seafood aku, pasti ketagihan deh. Iya, aku cobain. Tapi tadi ada paket datang buat kamu, Dit. Paket. Oh itu. Hehe. Kamu ini gimana sih? Dibilang jangan belanja dulu, kok tetap ngeyel? Ya habisnya ada flash sale mas. Sayang banget kalau dilewatin. Murah loh harganya. Murah di kamu, tapi kalau tiap hari keluar duit ya tetap aja habis banyak. Kamu tuh nggak mikir sama sekali ya? Mas, jangan marah dong. Aku kan belanja kecil-kecilan aja. Mas seneng-seneng dikit. Senang-senangmu itu bikin aku tambah pusing, Dit. Aku kerja banting tulang. Duitnya keluar buat barang-barang yang gak penting. Mas, itu barang aku suka banget. Bikin aku seneng juga. Senangmu, tapi bikin tabungan kita jebol, Dit. Aku ini lagi mikir bayar cicilan kulkas. Malah kamu nambah pengeluaran. Ya udah deh mas, gak usah dipikir ribet. Sekarang mas istirahat aja. Aku masakan seafood enak buat mas. Aku bisa istirahat kalau pikiran tenang, Dit. Tapi kalau tiap hari ada aja yang bikin kantong tipis. Gimana aku bisa tenang? Ya tapi kan mas juga seneng kan kalau aku masak enak. Aku belanja bahan masakan juga biar mas seneng loh. Kalau soal masakan, aku seneng aja, Dit. Tapi kalau belanja barang online terus, itu yang bikin aku berat. Yaudah mas, sekarang duduk santai aja. Aku masak dulu. Karena kalau mas udah kenyang, mas marahin sendiri. Aku bukan anak kecil yang bisa diam dikasih makan doang, Dit. Aku pengen kamu ngerti keadaan kita. Iya, cuma yang namanya perempuan pasti pengen kelihatan bagus. Udah aku coba tahan diri deh. Beberapa hari kemudian, siang itu, Bu Yati berkunjung ke rumah Dita. Akbar sedang pergi jualan ke pasar, jadi hanya ada Dita di rumah. Saat pintu dibuka, Bu Yati langsung masuk. Assalamualaikum nak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik kok bu. Kamu kelihatan cantik kan sekarang, tapi kayaknya agak capek. Kok bu, biasa aja. Cuma tadi habis barisin rumah. Ibu mau tanya, kebiasaan kamu itu udah hilang apa belum? Udah hilang kok bu. Aku sekarang lebih pintar ngatur. Kagak dulu. Beneran nih? Iya bu, serius. Aku kan udah jadi istri. Harus bisa lebih dewasa. Apaan yang hilang, Dit? Itu loh, sepatu masih banyak. Mengkilat semua kayak baru. Ya itu kan biar aku semangat aja bu. Aku suka koleksi sepatu. Terus itu apa lagi tuh yang digantung di tembok? Kayaknya barang baru. Kamu beli apaan lagi, Dit? Oh itu, cuma hiasan kecil kok bu. Lagian Mas Akbar juga gak masalah. Nak, dengerin ibu ya. Akbar tuh orangnya sabar. Ya mungkin diam karena lagi nan sabar. Tapi kamu jangan pikir yang gak punya batas. Ibu, masa sih? Mas Akbar tuh orang baik banget loh. Dia jarang marah sama aku. Gak ada yang tahu kapan orang bisa meledak. Ya sabar-sabaran dia habis kira-kira kamu. Jadi aku harus gimana bu? Masa gak boleh kepengen apa-apa? Aku kan manusia juga. Wajar dong kalau udah pengen. Bukan yang gak boleh, Dit. Tapi kamu juga harus perhatiin kondisi suamimu. Kasian dia kalau kamu nuntut terus. Bu, aku kan cuma minta sesekali. Lagian, kalau dia gak sanggup harusnya bilang aja. Jangan diem gitu. Kamu salah besar kalau mikir gitu. Akbar diem itu bukan karena sanggup, tapi karena dia milih sabar. Dia pasti kesusahan sekarang. Bagi kalian, lagi bayar cicilan kulkas kan? Ya sih bu, tapi kan kulkas itu penting. Aku minta juga, di rumah ada barang yang bagus kan? Nah, yang minta kulkas kan kamu juga tuh. Jadi jangan nambahin beban lagi. Sama barang lain gak terlalu penting. Ya tapi bu, aku tuh pengen rumah kelihatan bagus dan gak kalah sama orang lain. Dit, rumah tangga itu bukan soal kalah atau menang sama orang. Yang penting, kamu sama suami bisa hidup cukup, bahagia, gak kekurangan. Jadi, aku harus banyak sabar gitu. Gitu maksud ibu. Iya, sabar dan ngerti keadaan.
Akbar tuh kerja banting tulang tiap hari. Jangan bikin dia tambah berat sama tuntutan kamu. Iya deh bu. Aku coba deh kurang-kurangin. Nah gitu dong. Ibu senang kalau kamu mau berubah. Waktu berlalu. Namun Dita ternyata tak kunjung berubah. Hari itu, sore hari, Akbar baru pulang dari pasar dengan tubuh letih. Dita langsung keluar. Mas, aku pengen banget punya motor Scoopy. Dia ada tetangga sebelah. Gemes banget motornya, imut. Aku juga pengen motor kayak gitu. Tit, dari kemarin-kemarin udah sering ku bilangin, tolong jangan nambahin beban lagi. Belanja online aja kamu belum berhenti. Sekarang malah minta motor. Jelas belum bisa. Mas, kenapa sih? Susah banget buat nyenengin aku. Aku nih istrimu loh, bukan orang lain. Masa iya? Tiap kali minta sesuatu, kamu selalu nolak. Justru karena kamu istriku, makanya aku pengen kamu ngerti sedikit. Cobalah paham kondisi aku, jangan maunya diturutin aja tanpa mikirin. Jangan kemarin minta motor sama suaminya, asal diturutin tuh, gak pakai ribet. Giliran aku, kesel dipersulit gini, sebel. Ya beda lah Din, Bajian itu suaminya punya usaha yang lumayan maju, jelas mampu. Kalau aku ini kan cuma jualan di pinggir pasar, gak bisa dibandingin dong. Alasanmu aja mas, bilang aja kamu memang tega sama aku. Kamu gak peduli sama kebahagiaan istri sendiri. Dit, kalau aku tega dari dulu permintaanmu gak bakal pernah aku turutin sama sekali. Tapi kan kenyataannya beberapa masih kubeliin, meskipun aku harus lumayan susah payah juga. Tapi itu namanya setengah-setengah mas. Kalau beneran sayang sama istri, harusnya totalitas dong. Kamu salah ngerti, sayang itu bukan ditunjukkan dengan barang-barang mewah, tapi dengan usaha aku biar kita tetap bisa makan dan hidup tenang tanpa utang banyak. Mas ini, aku ini salah terus tiap kali minta sesuatu. Padahal aku cuma pengen kelihatan keren kayak orang lain. Semua orang wajar punya keinginan, tapi kalau waktunya belum tepat ya sabar dulu lah, jangan maksa. Tiap hari harus naik motor tua yang suaranya berisik. Bikin malu kalau dipakai jalan. Motor itu kan masih bisa jalan, masih bisa dipakai, bukannya rusak. Jadi kenapa harus malu? Toh fungsinya tetap sama, buat nganterin kemana-mana. Mas, kamu tuh pelit banget. Tega banget nanya istrimu iri sama orang lain. Padahal aku cuma minta satu aja. Udahlah Dit, aku capek, aku mau tidur duluan aja. Kalau kamu masih marah ya terserah, aku mau istirahat. Mas pelit. Aku nyesel punya suami kayak kamu. Gak bisa bikin aku bahagia. Pagi itu, Akbar sedang menyiapkan gerobak jualannya di depan rumah. Ia kaget ketika Mak Dita keluar membawa tas kecil dengan wajah cemberut. Loh Dit, kamu mau kemana? Bawa tas segala. Aku mau ke rumah ibu dulu mas. Aku mau nenangin diri. Aku muak deh muka mas. Ya udah, kalau kamu memang ngerasa bisa lebih rileks di sana, silakan aja. Tapi jangan lupa balik, ini rumahmu juga. Jangan sampai kebawa emosi terus malah pergi lama. Ya udah, aku berangkat sekarang. Jangan atur-atur deh. Aku cuma pengen tenang. Dita pun pergi. Sampai di rumah ibunya yang langsung mengetuk pintu. Loh Dit, kamu kenapa nih? Nongol sini jam segini. Tumben banget. Kenapa nak? Aku capek bu. Aku ribut sama Mas Akbar. Aku kesel banget sama dia. Ribut apa lagi sama suamimu, Dit? Bukannya kemarin ibu nasihatin, mau jangan banyak nuntut. Ya aku lagi pengen punya motor Scoopy kayak tetangga. Mas Akbar nolak mentah-mentah. Rasanya aku tuh gak dihargain sama sekali. Astaga Dit, itu salahmu sendiri. Kamu dari dulu selalu nonton keinginan tanpa lihat kondisi. Akbar tuh kerja keras, tapi kamu yang instan terus. Kok ibu malah nyalain aku sih? Aku kan anak ibu. Masa ibu gak belain? Aku cuma pengen dimengerti loh bu. Bila gimana nak? Kalau kamu yang jelas salah, bikin suami mah tambah susah. Masa ibu harus nutup mata? Ibu bukan musuhmu, tapi kamu juga jangan butuh sama keadaan. Tapi bu, aku bosen hidup kayak gini. Sederhana banget. Aku juga pengen senang-senang, punya barang bagus ke orang lain. Senang itu kalau kamu dan suamimu bisa hidup rukun tanpa utang numpuk. Pikiranmu itu jangan cuma soal gaya hidup nak. Rasanya ini aku selalu disalahin. Sama Mas Akbar iya, sama ibu juga iya. Padahal aku cuma ngikutin apa yang aku mau.
kalau kamu terus terutin kemampuanmu. Tanpa lihat kemampuan, ada rumah tanggamu bisa berantakan. Jadi aku harus tahan diri terus gitu, Bu. Orang lain bebas tuh, minta apa aja sama suaminya. Kamu jangan bandingin dirimu sama orang lain. Rezeki orang itu beda-beda. Jangan lihat anaknya aja. Kamu nggak tahu di baliknya ada apa. Ih, Bu, aku kira bakal belain. Ternyata sama aja kayak Mas Akbar. Ibu belain kamu, Dit, tapi dalam kebenaran. Jangan sampai kamu hancur cuma gara-gara gengsi. Dari yang baik-baik, nak. Di rumah tangga itu bukan tentang siapa yang lebih mewah, tapi siapa yang bisa bertahan. Malam itu, Dita tidur di kamar ibunya. Aku kan cuma minta sebagai istri. Kenapa sih semua orang nyalain aku? Apa salahnya coba? Aku pengen bahagia dengan cara aku sendiri. Tak lama kemudian, ia tertidur. Dalam mimpinya, dirinya ditinggalkan oleh semua orang. Akbar memalingkan wajah. Ibunya menutup pintu rumah. Tetangga pun menjauh darinya. Dita berteriak minta tolong. Namun tak ada yang peduli. Ia pun terbangun dengan wajah kaget. Air matanya masih mengalir di sudut mata. Air matanya masih mengalir. Napasnya tersengal. Keesokan harinya, ia pun pulang. Tak sampai di rumah, Akbar baru saja merapikan gerobaknya. Dita langsung memeluk suaminya erat. Ia pun menangis. Mas, maafin aku ya. Aku sadar sama ini keterlaluan. Aku selalu mikirin diriku sendiri, tanpa pedulin capeknya kamu. Kamu kenapa, Dit? Kok tiba-tiba begini? Malam aku mimpi, Mas. Semua orang ninggalin aku. Pas nggak mau lihat aku, ibu juga nutup pintu buat aku. Aku sendirian. Aku bangun sampai nangis beneran, Mas. Ya Allah, Dit. Ya Allah, Dita. Aku salah, Mas. Aku mau belajar jadi istri yang baik. Mulai sekarang, ayo sama-sama perbaikin rumah tangga ini. Aku juga janji bakal lebih sabar lagi menghadapi kamu. Makasih ya, Mas. Aku beruntung banget punya suami yang sabar kayak Mas. Gimana aku banyak salah. Aku sayang banget sama Mas. Dita meluk Akbar lebih erat. Hati kecilnya kini terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa benar-benar tenang.